Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelajaran Parasada 2011033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu studi kasus kanker usus besar. Selamat menyaksikan. Diketahui studi kasus yang pertama yaitu preoperasi dengan identitas pasien bernama Nyonya Ana, usia 62 tahun, berat badan 45 kg dan tinggi badannya 145 cm. Pekerjaan beliau ialah pedagang. Keluhan utama: 6 bulan lalu pasien merasakan kaku di perut, 2 bulan lalu ada benjolan di perut sebelah kanan, dan sehari sebelum MRS pasien muntah 7 kali, ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. Dari hasil asesmen antropometri diperoleh usia 46 tahun, tinggi badan 145 kg, berat badan 45 kg, BBI, TB dikurangi 100 dikali 90%, 145 kurangi 100 dikali 90%, 45 kali 0,9 diperoleh hasil 40,5. Dan IMT berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, 45 dibagi 100,45 kuadrat, 45 dibagi 2,1025 diperoleh hasil 21,4 kg per meter kuadrat, normal. Diperoleh data subjektif, yaitu keluhan utamanya sehari sebelum MRS pasien muntah sebanyak 7 kali dan ada gumpalan berwarna hitam seperti petis. Dan riwayat penyakitnya, pasien menderita penyakit MAS sejak usia muda. Riwayat gizi dahulunya, dalam 6 bulan terakhir nafsu makan pasien turut menurun dan frekuensi makan 2-3 kali per hari. Makanan yang sering dikonsumsi yaitu ikan, telur, tahu, tempe, sayur, bayam, wortel, labu siam, pepaya, dan pisang. Pasien minum teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Dan diperoleh dietary historinya energi total 1532,0 kilokalori. Karbohidratnya 182 gram dan protein 45 gram, lemaknya diperoleh 81. Diperoleh data objektif dari biokimia, leukositnya keterangan normal hasil 8.500 mm dengan tingkat kenormalan 4.500 sampai 10.000 mm. HB-nya rendah 10 gram per desiliter dengan tingkat kenormalan 11,1 sampai 15,1 gram per desiliter. PVC-nya rendah dengan hasil 10 gram per desiliter, tingkat kenormalan 40-45%, trombositnya tinggi dengan hasil 517.000, dengan kenormalan 150.000 sampai 450.000, albuminnya rendah dengan hasil 2,6 gram per desiliter, normalnya 3,4 sampai 4,5 gram per desiliter. IDS-nya normal dengan hasil 100 mg per desiliter, dengan kenormalan kurang dari 200 mg per desiliter. Ureumnya normal, hasil 22,8 mg per desiliter dengan kenormalan 10-50 mg per desiliter. Kreatininnya normal dengan hasil 0,7 mg per desiliter dengan kenormalan 0,5 sampai 1,5 mg per desiliter. SGOT-nya normal dengan hasil 15 ml dengan kenormalan kurang dari 37 ml. SGPT-nya normal, hasil 6 ml dengan kenormalan lebih dari 5 mg per mililiter. Serologi CA-nya tinggi dengan hasil 67,2 mg per mililiter dengan kenormalan lebih dari 5 mg per mililiter. Na-nya normal dengan hasil 135 mmol per liter dengan kenormalan 135 sampai 153 mmol per mililiter. Karbohidratnya normal dengan hasil 4,68 mmol per liter dengan normal 3,5 sampai 5,1 mmol per liter. CL-nya rendah dengan hasil 97 mmol per liter dengan hasil normal 98 sampai 109 mmol per liter. Data fisik kliniknya, KU-nya dengan hasil komposmen S, kategorinya tidak ada, abdomennya flat dan kategori datar, suhunya 36 derajat Celcius dengan kategori normal, nadinya 80 kali per menit dengan kategori normal. Frekuensi buang air kecilnya lancar dengan kategori normal. Pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan USG-nya dengan hasil suspen calon asiden, hasil BNO dan calon in-loop-nya, suspen maligna calon transversum, di EKG-nya LBB kompleks, age faktor usia, D-nya gangguan elektrolit.
AMB perempuan 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali umur, dengan diperoleh hasil 1056,6 kilokalori. Dengan TEE-nya AMB dikali FA kali FF, yaitu AMB-nya 1056,6 dikali FA-nya 1,2 dan dikali FS-nya 1,4 diperoleh hasil 1774 kilokalori. Dan diperoleh perhitungan energi kebutuhan, perhitungan makronutrien, dan persen tingkat konsumsi dapat dilihat pada slide ini. Hasil diagnosa yaitu Ni 1.4 asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi yang tidak tercukupi ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi defisit yaitu 68,3%. Ni 2.1 kekurangan intake makanan dan minuman oral berkaitan dengan faktor fisiologis meningkatnya kebutuhan energi penyakit kanker ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi 87,8%, defisit karbohidrat 74,6%, defisit protein 67,7%, defisit lemak 208,8%. Kelebihan Ni 5.2 peningkatan kebutuhan zat gizi Fe berkaitan dengan faktor fisiologis penyakit ditandai dengan pemeriksaan laboratorium Hb rendah yaitu 10 gram per desiliter. Ni 5.6.2 kelebihan asupan lemak berkaitan dengan asupan lemak yang berlebih ditandai dengan persen tingkat konsumsi lemak 208,8. Ni 5.7.3 kekurangan intake protein berkaitan dengan asupan protein yang tidak terpenuhi ditandai dengan persen tingkat konsumsi protein defisit yaitu 67,7%. Ni 5.8.1 kekurangan intake karbohidrat berkaitan dengan asupan karbohidrat yang tidak terpenuhi ditandai dengan persen tingkat konsumsi karbohidrat defisit yaitu 87,8%. NB 1.1 kurangnya pengetahuan terkait nutrisi berkaitan dengan kurang memperhatikan zat gizi pada makanan yang dikonsumsi ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi, karbohidrat, dan protein yang kurang sedangkan lemak yang berlebih. NB 1.4 kurang dapat menjaga atau memonitoring diri berkaitan dengan ketepatan waktu dan porsi pada saat makan ditandai dengan persen tingkat konsumsi energi, karbohidrat, dan protein yang kurang sedangkan lemak berlebih. Intervensi yang pertama kita akan memberikan pemberian terapi diet dengan ND 1.1 pemberian diet tinggi energi tinggi protein, preskripsi diet, jenis diet tinggi energi tinggi protein, bentuk makanan biasa kaya karbohidrat, rute oral, frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Tujuan diet yang pertama mengusahakan gizi pasien agar tetap normal atau optimal saat pembedahan. Yang kedua, tersedia cadangan untuk mengatasi stres. Yang ketiga, dibutuhkan untuk penyembuhan luka lebih cepat. Dan prinsip diet sendiri, energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemak diberikan cukup, dan karbohidrat diberikan cukup. Syarat diet tersendiri yaitu yang pertama, energi pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per kilogram berat badan pasien dengan status gizi normal sesuai kebutuhan, sedangkan pasien dengan status gizi lebih dikurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Yang kedua, faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien. Protein, pasien dengan status gizi kurang, anemia diberikan 1,5-2 gram per kilogram berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal atau lebih diberikan 0,8-1 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga, lemak diberikan 15-25% dari kebutuhan. Yang keempat, karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan. Yang kelima, vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Bila terjadi defisiensi vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Yang keenam, diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah pembersihan dalam saluran cerna. Yang ketujuh, kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat tetap disesuaikan dengan keadaan penyakit pasien. Bahan makanan yang dianjurkan yaitu sayuran tanpa kulit dan biji, buah-buahan, roti, gandum, daging, dan unggas tanpa lemak, produk susu tanpa lemak. Dan bahan makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan kaya serat, protein, olahan, makanan pedas, makanan manis, minuman beralkohol, dan kafein. Selanjutnya, NE.1 konten atau materi edukasi memberi anjuran atau melatih pasien terkait diet tinggi protein sehingga pengetahuan pasien meningkat. Dan NE.2
Penerapan edukasi gizi memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Syarat edukasi yaitu mengedukasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami pasien dengan memprioritaskan masalah pasien. Yang kedua, materi edukasi gizi menyelesaikan dengan kebutuhan, pemahaman, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara belajar pasien. Monitoring dan evaluasi terdapat, antropometrinya tidak ada, biokimianya nilai lab Hb, trombosit, albumin, SGPT, dan GA kembali normal dengan waktu pelaksanaan melakukan pemeriksaan setiap minggu. Asupannya membandingkan asupan sehari dengan kebutuhan, dengan pelaksanaan setiap hari dan setiap kali makan, pemilihan jenis makannya dengan target membandingkan makanan yang dikonsumsi sesuai yang dianjurkan dengan pelaksanaan setiap hari dan setiap kali makan. Menu makanan bisa dilihat pada slide ini dengan hasil total energi yaitu 1767 kilokalori. Terdapat leaflet pada slide kali ini yang berisi kanker usus besar preoperasi dengan berisikan gejala penyakit, bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk mengedukasi pasien yang terkena penyakit tersebut. Lanjut, studi kasus yang kedua, pas operasi dengan identitas pasien bernama Nyonya Lili, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, keluhan MRS 10 hari yang lalu dengan keluhan perut mulas, kadang-kadang kram, berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan dan minum, tidak bisa fluktus atau kentut, sulit BAB dan BAK. Asesmen antropometri, usia 26 tahun, tinggi badan 160 kg, berat badan 40 kg, BBI, TB dikurangi 100 dikali 90% oleh hasil 54, IMT-nya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, diperoleh hasil 15,62 kg per meter kuadrat normal. Dapat data subjektif dengan keluhan utama MRS 10 hari yang lalu dengan keluhan perut mulas, kadang-kadang kram, berlangsung terus-menerus sejak 1 hari sebelum MRS. Pasien juga muntah setiap kali makan dan minum, tidak bisa fluktus atau kentut, sulit BAB dan BAK. Riwayat penyakitnya, pasien menderita penyakit radang usus dan usus buntu. Riwayat gizi dahulu, nafsu makan pasien baik, tidak mempunyai alergi makanan, frekuensi makan 2-3 kali sehari dan selingan 2 kali. Makanan yang sering dikonsumsi telur, ikan laut, tempe, tahu, digoreng, bayam, sawi, wortel, labu siam, pisang, semangka, teh manis, dan suka makanan digoreng dan bersantan. Pasien minum teh setiap hari dan kadang minum susu segar. Pasien jarang mengonsumsi daging sapi atau ayam, sayuran atau buah berserat kasar hampir tidak dikonsumsi, kecuali buah dan sayur yang disebutkan. Terdapat dietary historinya, energi 2000 kilokalori, karbohidratnya 201 gram, protein 77 gram, lemak 60 gram. Dapat data objektif biokimia, pemeriksaan lab Hb 10,2 gram per desiliter, leukasi 7200 mm, trombosit 182.000 mm, MJV 85, MJH 28,5, MJHC 33,4 gram per desiliter, albumin 0,5 gram per desiliter, NA 130 normal, K 3,5 normal, 104 dengan visi klinis, KU cm, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, tinggi tensi darah 120 per 70 mmHg, mual, muntah, bisa buang air kecil dan buang air besar tapi jarang diisi. AMB perempuan 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali umur, diperoleh hasil 1204,8 kilokalori. TEE dengan FA 1,2 dan FS 1,5 diperoleh hasil 2168,64 kilokalori. Peroleh hasil hitungan energi kebutuhan, perhitungan makronutrien, persen tingkat konsumsi dapat dilihat pada slide ini. Pada diagnosa NC 3.1 berat badan kurang berkaitan dengan kurang nafsu makan ditandai dengan IMT 15,6 kg per meter kuadrat weight. NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait permasalahan gizi berkaitan dengan usus, gangguan nyeri akut ditandai dengan hasil kadar albumin rendah 3,5 gram per desiliter. NI 1.2 asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan asupan energi harian yang tidak tercukupi ditandai dengan persen tingkat konsumsi yaitu 92% defisit ringan. NI 5.8 kekurangan karbohidrat berkaitan dengan berkurangnya asupan makanan karbohidrat ditandai dengan asupan karbohidrat hanya 67% defisit berat.
NIL 5.7 kekurangan protein berkaitan dengan berkurangnya asupan makanan protein ditandai dengan asupan protein hanya 94% defisit ringan. NIL 2.1 asupan makanan tidak adekuat berkaitan dengan masalah pada usus dan kondisi fisik yaitu perut kerak, kurang nafsu makan, BAB dan BAK jarang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan fisik klinik. Albumin rendah 3,5 gram per desiliter. NB1.1 kurang pengetahuan ditandai dengan asupan nutrisi yang tidak seimbang dan pola makan yang salah. Data intervensinya memberikan pemberian terapi diet ND1.1 pemberian diet tinggi energi tinggi protein, preskripsi diet, jenis diet tinggi energi tinggi protein, bentuk makanan biasa, rute oral, frekuensi 3 kali makan utama 2 kali selingan. Tujuan dietnya menaikkan berat badan hingga mencapai IMT normal. Yang kedua, memperbaiki pola makan menjadi pola makan yang baik dan seimbang. Prinsip dietnya, energi, protein, lemak, karbohidrat diberikan cukup. Dengan syarat diet yang ada, energi pasien dengan status gizi kurang diberikan 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Pasien dengan status gizi normal sesuai kebutuhan, sedangkan pasien dengan status gizi lebih dikurangi 10-25% dari kebutuhan normal. Faktor stres disesuaikan dengan penyakit tertentu pada pasien protein. Pasien dengan status gizi kurang, anemia diberikan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan, sedangkan pasien dengan status gizi normal atau lebih diberikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan, lemak diberikan 15 sampai 25% dari kebutuhan, karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan. Vitamin dan mineral diberikan cukup sesuai kebutuhan. Bila terjadi defisiensi, vitamin yang diberikan diutamakan vitamin B, C, dan K. Diberikan makanan yang rendah sisa untuk mudah membersihkan dalam saluran cerna. Bahan makanan yang dianjurkan: telur, salmon, sayur hijau, kacang-kacangan, sup krim. Bahan makanan yang tidak dianjurkan: susu, keju, sosis, kentang goreng, dan dendeng. Selanjutnya, NE.1 konten atau materi edukasi. Memberi anjuran atau melatih pasien terkait diet tinggi protein sehingga pengetahuan pasien meningkat. Dan NE.2 penerapan edukasi gizi, memberikan anjuran serta melatih pasien agar pemahaman dan keterampilan pasien meningkat. Syarat edukasi yaitu mengedukasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami pasien dengan memprioritaskan masalah pasien. Yang kedua, materi edukasi, gizi menyesuaikan dengan kebutuhan, pemahaman, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan cara belajar pasien. Monitoring dan evaluasi dengan monitor antropometri, target BBI, MTR normal, pelaksanaan setiap hari, dan biokimia albumin normal. Pelaksanaannya melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, pemeriksaan sampel darah, asupan menambahkan asupan sesuai kebutuhan atau seimbang dan daya terima makanan pasien setiap hari. Pemilihan jenis makan, membandingkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan setiap hari dan setiap kali makan. Fisik kliniknya perlu tidak keram, menyeri membaik, kondisi membaik setiap hari dengan frekuensi makan 3 kali, makan utama 2 kali selingan, porsi sedikit tapi sering, makanan dalam bentuk biasa, dan mudah dicerna pemberian makanan dalam bentuk oral. Terdapat menu diet pada slide kali ini dengan diperoleh hasil energi total yaitu 2160,3 kilokalori. Terdapat leaflet pada slide ini yaitu dengan kasus kanker usus besar pasca operasi yang dijelaskan tentang pencegahannya dan bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk mengedukasi pasien yang terkena penyakit tersebut. Sekian video penjelasan soal studi kasus pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.